membawa cahaya menuntun langkah. Mari hidupkan sore Anda dengan inspirasi Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rahmatnya kepada hambanya sahabat MK, maka tidak ada yang mungkin begitu ya sahabat MK. Dan tentu saja kita sebagai hambanya patut mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan sahabat MK, termasuk rahmat yang Allah hadirkan ke dalam dunia ini sahabat MK. Seperti halnya di kesempatan sore hari ini dalam program Inspirasi Quran, kajian tadabbur, kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita pada hari Selasa ini sahabat MK. Seri tadabbur Quran surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, kita akan memulai dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim sahabat MK, atau rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Bersama dengan Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau merupakan instruktur bahasa Arab dari Qamus Arabic. Silakan Anda juga boleh ikut bergabung dan juga berbagi di kesempatan sore ini. Sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung di 081122411027. Alhamdulillah sudah hadir di studio juga pada kesempatan sore ini. Ada Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Huda. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan selalu Ustadz ya. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Di sore hari ini kita akan meneruskan Ustadz seri tadabbur Quran surat Al-Fatihah, dan kita sudah memasuki ayat yang ketiga ya Ustadz ya, Ar-Rahmanir Rahim. Karena ini kan kalimatnya ini sama ya Ustadz ya, seperti di ayat yang pertama ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau dari pemaknaan ataupun juga kalau dari bahasa mentadaburinya ini, apakah sama juga atau nanti ada hal-hal yang bisa jadi kita juga bisa perdalam juga begitu Ustadz di ayat yang ketiga ini? Silakan Ustadz. Iya Kang Huda. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa ini, hari yang kita nanti-nanti ya Kang Huda. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, amin, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah di hari Selasa ini. Sekarang kita sudah
akan sampai di ayat yang ketiga ya Kang Huda ya. Iya, iya. Kita beri judul ayat yang ketiga ini Tadabur Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Sahabat MQ, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah, apalagi menjangkau hakikat rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak-hendak menghitung nikmat Allah dengan alat tercanggih apapun, la tuhsuha, pastilah engkau tidak akan bisa menghitungnya. Ini saking banyaknya nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Namun sahabat MQ, menarik untuk kita renungkan, mengapa di dalam pembukaan Al-Quran, surat yang paling sering kita baca setiap hari, yaitu surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam. Surat yang menjadi inti dalam setiap rakaat sholat, karena surat Al-Fatihah ini adalah syarat sahnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dua sifatnya yang sama, yaitu Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Bahkan ini terulang sebanyak 2 kali ya Kang Huda ya. Iya. Yaitu di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah pun mengulang di ayat yang ketiga Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Sahabat MQ, kalau kita tadaburi, bukankah sebetulnya 1 kali sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Apakah pengulangan ini sekedar penegasan bahwa Allah itu begitu luas sekali rahmatnya yang tentu saja tidak boleh kita abaikan? Sahabat MQ, ayat yang ketiga soal Al-Fatihah tentu saja menyimpan rahasia ilahiyah yang menakjubkan. Di satu sisi ia mengingatkan bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dari hembusan nafas hingga pancaran matahari, dari air hujan hingga bisikan hati seorang yang berzikir. Namun di sisi lain, perbedaan nuansa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim membuka cakrawala tafsir yang sangat luas, termasuk rahasia dan hikmah mengapa Allah mengulang sebanyak 2 kali kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita memperhatikan ya, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim ini dari segi bahasa, baik secara bahasa ataupun secara istilah, dan termasuk di antara Asmaul Husna yang paling mulia. Dari sekian banyak Asmaul Husna, hanya 2 yang Allah sebutkan dalam kalimat basmalah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan diulang di ayat yang ketiganya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan termasuk tafsir Al-Muyassar, kita ulang ya sedikit tentang materi di beberapa pertemuan sebelumnya ketika kita membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu artinya dzirrahmatil amati alladzi wasiat rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim bil mu'minina, kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya khusus kepada orang yang beriman saja. Nah, kalau Ar-Rahman itu sifatnya sementara, yaitu hanya ada di dunia saja. Makanya nanti Ar-Rahman Allah ini Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, apakah dia muslim ataupun kafir, tumbuhan, binatang, semuanya dapat Ar-Rahman Allah. Seperti misalkan pancaran sinar matahari, udara, air, kekayaan, kesehatan, itu semuanya adalah bentuk Rahman Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, kata para ulama, bil mu'minin, hanya khusus kepada orang yang beriman saja. Kalau di dunia, wujud Rahim Allah itu adalah berupa hidayatuddin, hidayah kepada agama. Jadi ketika kita nikmat dalam menjalankan ibadah, itu termasuk bentuk Rahimnya Allah. Nikmat ketika bersedekah, nikmat ketika bisa memaafkan. Ada hidayah yang masuk dalam hati kita, itu Rahim Allah di dunia. Sedangkan Rahim Allah di akhirat, wujudnya adalah surga. Karena tidak setiap makhluk Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini Rahman dan Rahim yang kita jelaskan ya di pertemuan ketika kita membahas tentang lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara bahasa dan istilah. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, tentu saja kalau kita menelusuri
surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, ketika Allah kemudian mengulang bentuk Ar-Rahman Ar-Rahim, tentu di sini bukan pengulangan yang tiada makna. Karena setiap pengulangan dalam Al-Quran, dalam kitab Ulumul Quran, mana Al-Qattan menjelaskan bahwa setiap pengulangan dalam Quran itu menunjukkan ada makna yang berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Ini diantara i'jazul balaghah, i'jaz dari segi balaghah. Dengan menerusi tadabbur ayat yang ketiga ini, kita akan menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah pancaran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap peluang taubat adalah undangan kasih sayang dari Allah yang rahmatnya mendahului murkanya. Kalau kita tadabburi sahabat MQ, para ulama kemudian meneliti, ada beberapa jawaban ya dari beberapa tafsir yang kami kumpulkan, yang kita intisarikan. Yang pertama, alasan diulangnya Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga, salah satunya adalah pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau dalam kitab tafsirnya Al-Manar menjelaskan bahwa hikmah pengulangan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga ini, padahal sudah disebutkan di ayat yang pertama. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwa tarbiyah Allah, yaitu sebagaimana disebut dari ayat yang kedua, Rabbil Alamin, bukan atas dasar kebutuhan atau kepentingan Allah terhadap makhluknya. Jadi pendidikan Allah, pembinaan Allah, bimbingan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita itu bukan karena Allah penting terhadap makhluknya, seperti untuk meraih kemanfaatan atau untuk menolak madorot, tetapi semata-mata, nah ini sahabat MQ ya catatannya, semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah curahkan untuk makhluk-makhluknya. Jadi tarbiyah Allah kepada kita itu bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi karena curahan rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Contoh misalkan, kalau ada orang memelihara sapi, tentu saja karena mengharapkan keuntungan dari pemeliharaan sapi itu ya Kang Huda ya. Iya. Jadi biasanya kalau ada orang memelihara sapi, pasti dia ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dia bisa memerah susunya misalkan setiap pagi. Demikian pula kalau ada orang yang memelihara karena mengharapkan telurnya atau supaya ayam itu menjadi gemuk sehingga nanti dijual ayam itu dagingnya dengan harga yang mahal. Jadi biasanya seseorang itu memelihara sesuatu itu pasti karena mengharapkan keuntungannya. Nah, beda dengan tarbiyah Allah kepada kita. Maka tarbiyah, pendidikan Allah dan pemberian Allah kepada kita tidaklah demikian. Karena Allah yang Maha Kuasa tidak butuh dengan makhluknya. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Demikian pula tarbiyah syariah. Tarbiyah syariah itu artinya Allah memberikan perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan, itu pun atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi semata-mata tarbiyah Allah itu bukan karena Allah membutuhkan manusia, karena Allah itu sudah Maha Kaya, Maha Kuasa. Kalaulah dalam hadis qudsi semua manusia beribadah kepada Allah, tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau semua manusia bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun juga. Jadi ketika Allah mentarbiyah kita, bahkan ketika Allah memberikan taklif kepada kita, memberikan perintah dan larangan, itu semata-mata karena Allah sayang pada kita. Makanya ini ada beberapa perumpamaan ya dari para ulama. Ternyata yang disebut dengan perintah itu ada 3 klasifikasi, Kang Huda. Jadi yang namanya perintah itu ada 3 klasifikasi, ada 3 macam. Yang pertama, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan yang memerintah, sedangkan yang diperintah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi ini yang pertama. Jadi yang pertama itu bentuk keuntungannya hanya untuk yang memerintah. Yang diperintah tidak dapat apa-apa. Apa tuh contohnya Kang Huda? Misalkan seperti seorang bapak nyuruh anaknya untuk mengambil air minum atau menyemir sepatunya. Nah ini kan tentu saja perintah ini menguntungkan siapa Kang Huda? Yang memerintah saja. Iya, bapaknya saja yang dapat minum, atau sepatunya si bapak jadi bersih, jadi mengkilap. Sedangkan anaknya yang diperintah tidak mendapat apa-apa gitu. Paling juga ucapan terima kasih. Benar, gitu. benar.
Itu bentuk pertama. Jadi bentuk pertama itu ada perintah hanya untuk keuntungan yang memerintah. Kemudian ada bentuk kedua, ada perintah itu di mana perintah itu untuk keuntungan kedua belah pihak. Baik yang memerintah ataupun yang diperintah. Nah, dua-duanya untung. Seperti misalkan ada tuan tanah ya, menyuruh kepada seseorang untuk mencakul kebun atau sawahnya. Maka tentu saja ini kedua-duanya mendapatkan keuntungan kan? Yang memerintah misalkan tuan tanah mendapatkan keuntungan karena tanahnya ada yang nyangkul sehingga dia bisa manen. Nah, kemudian yang disuruhnya dapat apa tuh? Dapat upah biasanya ya. Jadi baik yang memerintah atau yang diperintah, kedua-duanya mendapat untung. Nah, kemudian ada bentuk perintah itu yang ketiga, sahabat MQ. Jadi ada perintah itu di mana perintah itu hanya untuk keuntungan yang diperintah, yang disuruh. Sementara yang memerintah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kira-kira apa tuh Kang Huda dan sahabat MQ? Contohnya, jadi yang untung itu hanya yang diperintah. Yang nyuruh mah tidak dapat untung apa-apa. Misalkan ada seorang ibu nyuruh kepada anaknya supaya mandi. Ini anaknya sudah main, kemudian bau gitu ya, badannya berkeringat, kotor, kena debu, kena lumpur, lalu disuruh mandi. Maka tentu saja perintah di sini untuk kesehatan anaknya, untuk kebersihan anaknya. Sedangkan ibu yang nyuruhnya mendapat untung tidak? Tidak. Nah, ini bentuk yang ketiga. Jadi bentuk yang ketiga itu, bentuk perintah itu justru untuk keuntungan yang diperintah. Seperti seorang ibu nyuruh seorang anak untuk mandi, maka keuntungannya adalah untuk anaknya, nyuruh anaknya makan. Nah, maka sahabat MQ, dalam hal ini baik perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak dimaksudkan untuk memberatkan atau menyusahkan hambanya, tetapi atas dasar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini yang menjadi dasar alasan pertama kenapa sampai diulang. Jadi bentuk tarbiyah Allah Rabbil Alamin di ayat yang kedua itu dasarnya adalah karena Allah itu sayang kepada kita. Kenapa? Agar manusia dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dapat meraih keselamatan di dunia dan nanti juga di akhirat kelak. Maka dengan demikian ketika ada orang yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim bahkan minimal 17 kali sehari semalam dalam surah Al-Fatihah sampai terulang 2 kali, hendaknya yakin bahwa anugerah Allah apapun bentuknya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau suatu pamrih, tetapi semata-mata lahir dari sifat Rahman dan Rahimnya yang melekat pada zatnya. Ini yang pertama. Jadi dasar tarbiyah Allah itu yang pertama karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua perintah baik dalam Quran, larangan itu sebetulnya adalah karena Allah itu sayang sama kita agar kita selamat hidupnya dunia dan akhirat. Nah, kemudian alasan yang kedua sahabat MQ, di dalam tafsir Ibnu Katsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa alasan kenapa Ar-Rahmani Ar-Rahimi kemudian diulang lagi di ayat yang ketiga dengan harokat yang sama. Di sini dapat juga bertujuan, kata Ibnu Katsir, untuk menghapus kesan atau anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rob pada ayat yang kedua. Bahwa Rob itu kan artinya memiliki sifat kekuasaan mutlak. Nah, jadi Robbil Alamin, hanya Allah lah yang memiliki kuasa. Jadi di antara mana Rob itu kan bukan hanya sekedar murabi ya, pendidik, tapi juga yang maha kuasa. Yang memiliki malikun. Kemarin sudah bahas ya. Minimal ada 5, nanti sahabat MQ bisa didengarkan lagi rekamannya ya Kang Huda ya, di MQ FM Live kajian. Di khusus kajian tadabbur. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir, diulangnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu untuk menghapus kesan atau anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rob, bahwa Tuhan memiliki sifat kekuasaan mutlak yang cenderung biasanya kalau orang berkuasa itu kadang-kadang sewenang-wenang biasanya. Nah, dengan disebutnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kesan tentang kuasa mutlak akan bergabung dengan kesan Rahman dan Rahim, kasih dan sayangnya. Maka ini akan mengantarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah Maha Agung, Maha Kuasa, tapi lagi Maha Indah.
bahwa Allah maha perkasa tapi lagi maha penyayang. Jadi tidak akan mungkin Allah melakukan kesewenang-wenangan. Kenapa? Karena dibarengi dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maka seakan-akan dengan menyebut kedua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala mengundang para makhluknya untuk datang ke hadirat Allah demi memperoleh keridhaannya. Dengan demikian maka hati mereka menjadi lapang, jiwa mereka menjadi tenang apapun yang mereka alami, bagaimanapun keadaan mereka. Kenapa? Karena Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian sahabat MK yang terakhir ini kajian yang ketiga ya. Kenapa lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim terulang di ayat yang ketiga. Nah, ini yang paling luar biasa, ini dari berbagai tafsir ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, bahkan tafsir Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa terulangnya lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat yang ketiga surat Al-Fatihah ini, itu maksudnya bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi kasih sayang Allah itu bukan hanya di dunia saja, tapi kasih sayang Allah pun ada juga, bahkan lebih banyak nanti ketika kita sudah meninggal, itu nanti di akhirat. Apa wujudnya? Nah, kita lihat ya, sahabat MK, bisa diperhatikan Al-Quran di penyebutan pertama lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa Kang Huda ayat keduanya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin itu menunjukkan urusan dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Berarti maksudnya adalah bahwa penghuni dunia semuanya berjalan dengan rahmat Allah. Jadi kadang kita kan di dunia ini menghadapi berbagai macam ujian ya. Ujian kehidupan itu kadang-kadang terasa manis, terasa pahit. Walanabnuakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu pasti akan menguji kita. Nah, bentuk ujiannya itu bisa dua, bisa syar itu sesuatu yang tidak kita inginkan, misalkan sakit, kehilangan harta gitu ya, kehilangan orang yang kita cintai, itu disebutnya syarrun. Yang kedua, ada bentuk ujian itu bil khairi, sesuatu yang kita inginkan, misalkan mendapatkan buah-buahan, diberikan kesehatan, mendapatkan anugerah harta sekarang banyak gitu, dapat mobil baru, rumah baru, dapat hadiah gitu ya tiba-tiba. Nah, itu disebutnya apa? Ujian tapi bentuknya khair. Jadi ujian itu sahabat MK ada dua bentuknya, ada syarrun, ada khairun. Kalau syarrun artinya sesuatu yang tidak kita inginkan, itu juga ujian. Ada juga khairun, sesuatu yang kita inginkan. Nah, semua kehidupan dunia ini, baik yang kita rasakan manis, pahit, asin atau lada gitu ya, itu semuanya bentuk apa? Rahman ya? Nah, Rahman Allah. Makanya sebelum Allah menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, sebelumnya Allah mengatakan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti dasarnya dunia ini ada wujud untuk kita, dan kita pun diwujudkan oleh Allah di dunia ini karena apa dasarnya? Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi sahabat MK, kita sebenarnya kalau kita mentadaburi dan menyadari dengan rasa sadar, apapun kejadian di dunia ini yang kita rasakan, kita harus yakin kalau membaca dan mentadaburi surah Al-Fatihah itu sebenarnya wujud Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya nanti di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'minin, katanya kan, urusan orang mukmin itu sangat mengagumkan. Kenapa? Kalau diberikan sesuatu anugerah dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dirinya. Dan kalau dia diberikan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, dia menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka sabar itu baik bagi dirinya. Kenapa orang beriman bisa syukur, bisa sabar? Karena bagi orang beriman melihat kehidupan itu sebagai wujud Rahman dan Rahimnya Allah. Iya. Itu di situ kuncinya kan. Jadi bukan pandangannya kepada dunia gitu ya, bukan. Ustaz ya. Itu karena wujud Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dalami ya di sesi selanjutnya bahwa kenapa sampai Nabi Ayub mengatakan Robbi anni masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Karena beliau bagi para nabi, orang-orang soleh termasuk kita, mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang soleh ini,
selalu memandang bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan itu tidak ada yang zalim untuk kita. Semuanya itu bentuk Rahman dan Rahimnya Allah kalau kita menyadari. Makanya dengan mentadaburi secara mendalam kalimat Rahman di ayat pertama yang diikuti Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan senantiasa berhusnudzon pada Allah. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ulang lagi di ayat yang ketiga. Tapi sekarang diikuti dengan lafaz Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Berarti kaitan dengan kehidupan setelah kita meninggal. Kehidupan apa? Akhirat. Kang Huda dan sahabat MK kadang-kadang suka ada dalam pikiran kita ya. Ini mah pikirannya sebagai manusia, termasuk pikiran anak nih. Kalau kita sudah meninggal dunia, kira-kira apa Kang yang akan kita alami? Suka ada rasa takut nggak Kang? Iya. Suka ada ya Kang ya. Dimasukkan ke alam kubur, sendiri gelap, alah nanti gimana? Kehidupan di sana. Itu suka ada rasa khawatir, rasa takut. Nah, ketika kita membaca Malik Yaumiddin, tapi sebelumnya Allah sebutkan terlebih dulu lafaz apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak boleh lagi ada rasa takut. Tapi justru kita harus berharap bahkan bahagia. Kenapa? Karena wujudnya akhirat, kehidupan setelah mati itu terwujud karena Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu sayang kepada kita sehingga kita tidak perlu lagi takut, bahkan kehidupan akhirat itu lebih indah daripada kehidupan di alam dunia. Allah itu memiliki 100 rahmat tuh Kang. Satu Allah simpan, Allah turunkan di mana? Di dunia. Itu dalam hadis qudsi. 99 rahmatnya Allah simpan nanti di akhirat. Dengan yang satu ini ya sahabat MK, kita hidup di dunia ini betah-betah banget Kang. Ya kalau dibilang betah-betah banget mah ya enggak juga ya Ustaz ya. Kadang ada masa bosannya kayak gitu ya. Tapi indah kan? Iya. Ada gunung, ada matahari, pergantian siang dan malam. Ada lautan, ada pasangan, ada anak-anak kita yang menemani. Ini kita bisa melihat, mendengar, bisa minum. Oh itu indah sekali. Bahkan bisa makan. Bahkan ada binatang yang buas tidak memakan anaknya. Karena di situ Allah tanamkan apa? Rahman Allah. Siapapun yang hidup di alam dunia itu yang begitu bermiliar-miliar binatang, bermiliar-miliar manusia, tumbuhan dan lain sebagainya yang kita tidak tahu bagaimana jumlah mereka. Nah itu semuanya hidup karena Rahman Allah yang hanya satu. Berarti indah banget ini dunia ini. Oh, iya. Indah sekali kan? Masya Allah. Sampai betah gitu kita ya tinggal di dunia. Sampai kalau ada berita tentang kematian itu kita kadang-kadang takut. Tapi sahabat MK bayangkan, ketika kita meninggal dunia dan Allah masukkan kita ke surga, maka Allah beri 99 rahman yang tentu saja akan lebih nikmat 99 kali daripada di dunia. Makanya kata Nabi, di akhirat itu tidak akan ada kakek-kakek, tidak akan ada nenek-nenek, nggak akan ada rumah sakit kan? Nggak akan ada orang yang sakit pinggang gitu. Nggak akan ada orang yang asam urat gitu ya. Nggak akan ada orang yang terkena penyakit serangan jantung. Seterusnya nggak ada. Termasuk salah satunya di akhirat mah nggak ada ujian juga ya Ustaz? Nggak ada. Semuanya nikmat banget. 99. Nanti di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mereka orang ahli surga itu akan diberikan makanan dengan buah-buahan seperti yang ada di dunia dan diberikan yang tidak ada di dunia. Berarti rasanya, bentuknya lebih Masya Allah. Jadi diulangnya Rahman dan Rahim sebanyak 2 kali ini untuk memberikan pesan. Satu, prinsip yang melandasi alam semesta adalah rahmat Allah. Yang kedua, prinsip yang melandasi hubungan Allah dengan hambanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, sebagai pembuka yang sudah menarik ya sahabat MK. Tentu ini jadi hal yang perlu kita pelajari dan pahami bersama sahabat MK, karena ini juga yang akan jadi salah satu bekal untuk kita pulang juga sahabat MK untuk bisa memahami alurnya.
Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan barangkali dari Anda juga yang punya atensi pertanyaan ya, sahabat MK. Bahasan kita di ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim ya. Dan atau Anda yang ingin berbagi juga boleh sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling sering kita rasakan ya sahabat MK. Kami bantu dengan pollingnya. Yang pertama yaitu nikmat iman dan kesempatan beribadah. Kemudian yang kedua kesehatan, rezeki dan kelapangan hidup. Dan yang ketiga atau terakhir ini ampunan dan kasih sayangnya meski kita banyak khilaf sahabat MK. Silakan sampaikan di SMS maupun juga WhatsApp MKFM Bandung 081122411027. Kami akan segera kembali untuk Anda. Sahabat MK, apa kiat yang dapat dilakukan untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ajal adalah sebuah kepastian. Akhir seperti apa yang kita inginkan? Bagi seorang muslim, husnul khatimah adalah cita-cita. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1. Waktu. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah. Dan yang ketiga, cara. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga husnul khotimah. Mari menjemput akhir yang baik, mempersiapkan husnul khatimah bersama program di Darut Tauhid Memorial Park. Hadir dengan layanan mempersiapkan husnul khatimah, layanan husnul khatimah, dan layanan penguatan husnul khatimah melalui berbagai kajian dan pembiasaan. Selain penyediaan kaveling makam lengkap, DT Memorial Park memfasilitasi pengurusan pemakaman sekaligus wakaf 5-in-1 dan doa para santri yang terus mengalirkan pahala. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Jadilah bagian dalam amal jariah penuh berkah bersama Darut Tauhid Memorial Park. Berwakaf sekali, kebaikan mengalir abadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Apa tuh? Ana. Ini nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Qamus. Emang apa bedanya? Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawirah juga loh. Jangan lupa download aplikasi Qamus di Play Store dan App Store. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala. Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu,
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 133. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat meredam amarah adalah dengan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Untuk itu apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami sahabat MK di kebersamaan sore hari ini dalam kajian Tadabbur Quran, dan juga masih bersama dengan Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG dari instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Silakan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan berbaginya juga, atau ada pertanyaan, unek-unek pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya sahabat MK mengenai Quran Surat Al-Fatihah ini. Bahasanya masih di ayat yang ketiga untuk hari ini sahabat MK. Di ayat yang ketiga, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Kita akan menyambung dan melanjutkan terlebih dahulu Ustadz di ayat yang ketiga ini. Kalau tadi termin pertama kita sudah banyak mengambil hikmah ya Ustadz ya, dan juga beberapa hal termasuk ini prinsip dengan alam semesta itu karena memang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga prinsip yang melandasi hubungan Allah dengan hambanya itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustadz ya? Iya Kang Oda. Jadi itu salah satu yang pertama itu adalah rahasia ya, diterulangnya lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim di surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Jadi itu salah satu diantaranya adalah prinsip yang melandasi alam semesta adalah rahmat Allah. Prinsip yang melandasi hubungan Allah dengan hambanya adalah rahmat Allah. Nah kemudian sahabat MK rahimakumullah, ada beberapa perkataan para ulama bahkan dalam hadis ya terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, rahmat Allah mendahului murkanya ini. Ini yang luar biasa Kang Huda dan sahabat MK. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya ini Rasulullah menyatakan dengan mendahului dengan bentuk inna. Inna itu nanti dalam bahasa disebutnya harfu nasbin wa taukidin. Huruf untuk menasobkan, membuat kata di depannya dibaca a dan bermakna taukid. Taukid itu artinya penguat, penekanan. Sungguh-sungguh penekanan. Jadi Rasulullah sampai memberikan penekanan yang luar biasa. Inna sesungguhnya rahmati, rahmatku maksudnya rahmatnya Allah itu. Ini hadis qudsi, jadi Allah berfirman gitu ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna rahmati, firman Allah, sesungguhnya rahmatku, sabaqat godobi, mendahului murkaku. Apa tuh maknanya? Di dalam beberapa tafsir, salah satunya misalkan para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadis ini menjadi kabar gembira bahwa sifat Allah yang paling dominan adalah rahmat atau kasih sayangnya daripada murkanya. Jadi kalau kita bandingkan kasih sayang Allah dengan murka Allah itu lebih banyak, lebih besar, lebih luas rahmat Allah. Bahkan lebih mendahului. Nah, lalu bagaimana dengan murka Allah, dengan azab Allah? Nah, murka Allah itu tetap ada, namun tidak sebanding dengan keluasan rahmatnya. Artinya apa? Artinya Allah lebih memilih mengampuni hambanya jika mereka kembali kepadanya daripada menyiksanya. Nah inilah yang dimaksud dengan rahmatku mendahului murkaku. Jadi ketika Allah harus memilih memberi rahmat atau memberi azab, pasti Allah itu akan merahmati hambanya ketika hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Al-Quran dan hadis disebutnya ketika hamba itu bertaubat. Contoh misalkan ya, dari perkataan rahmat Allah mendahului murka Allah ini,
kalau ada seorang pendosa besar, misalkan orang yang lama meninggalkan sholat, dia mengaku muslim tapi tidak melaksanakan sholat. Nah ini kan termasuk salah satu di antara bentuk dosa besar. Lalu dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka pasti dan insya Allah akan diterima taubatnya meskipun ia bergelimang dosa bertahun-tahun. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, katakan olehmu Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang asrafu melampaui batas. Artinya mereka melampaui batas ala anfusihim terhadap diri mereka, berarti melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa. Jadi maksiat itu adalah bentuk penganiayaan atau bentuk kedoliman kita terhadap diri kita. Maksiat. Makanya nanti kata para ulama terkait dengan maksiat ini ya, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka tentu tidak akan berani kan, karena Allah itu maha sempurna, maha suci. Maka sebenarnya bagi orang yang beriman tidak akan pernah meremehkan dosa walaupun kecil. Karena dia akan berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Nah dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu. Nah ini la-nya ada harfun nahi. Harfun nahi itu artinya larangan. Janganlah taqnatu, kalian berputus asa min dari apa? Min rahmatillah. Nah disebutkan dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita besar, walaupun dosa kita banyak, Allah memberikan pesan pada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dalam ayat selanjutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, bentuk rahmat Allah itu apa? Sesungguhnya Allah, firman Allah sendiri, yaghfirudz dzunuba jami'an. Pasti Allah akan mengampuni semua dosa seluruhnya. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Itulah yang dimaksud dalam hadis kursi tadi, rahmat Allah mendahului murkaku. Kenapa di akhir ayatnya Allah berfirman innahu huwal ghafurur rahim? Karena sesungguhnya dia Allah, itu ada dua kali tuh dianya. Artinya bentuknya taukid nanti dalam bahasa Arab, penegasan. Al-Ghafuru, Al-Ghafur itu yang maha pengampun, Ar-Rahimu yang maha penyayang. Jadi ini gabungan antara Ghafur dan Rahim. Nah, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah pun berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, yang tidak diampuni hanya satu, yaitu syirik. Dosa syirik, dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang selain daripada syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Berarti sebesar apapun dosa kita, asal jangan musyrik. Kalau kita bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Inilah bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Malah ada kisah ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, sahabat MP, dalam babu taubat. Itu ada kisah dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2766. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang, Kang. Pernah dengar kisahnya ya, Kang? Iya. Jadi dia membunuh sampai 99 orang, kan ini orang berarti jahat banget gitu. Kemudian dia ada keinginan dalam dirinya, saya ingin bertobat, ingin kembali pada Allah, ingin beribadah menjadi hamba Allah. Lalu dia datang kepada ahli ibadah. Kata dia, wahai ahli ibadah, apakah Allah akan mengampuni saya? Lalu dia, ahli ibadah ini mengatakan, apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah, 99? Tidak mungkin Allah akan mengampuni dosamu, kamu sudah sangat besar sekali dosanya. Maka orang yang akan tobat ini merasa kesal, akhirnya dia membunuh si ahli ibadah ini. Genaplah dia sudah membunuh 100 orang. Tapi keinginannya itu tidak pernah padam, selalu ada keinginan saya ingin kembali pada Allah. Maka akhirnya ditunjukkan kepada ahli ilmu. Nah, di sini ahli ilmu tadi ahli ibadah ya, di sini ada ilmu. Lalu dia bertanya, wahai ahli ilmu, apakah, jadi kalau ahli ilmu dalam perspektif Al-Quran itu bukan sekedar orang yang berilmu gitu. Bukan ilmu. Bayangan kita kan orang pintar loh. Iya.
yang disebut dengan ulama dalam Quran itu adalah orang yang yakhsyallah. Orang yang takut pada Allah. Jadi dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang sekitarnya. Itu yang disebut dengan ulama. Bukan ilmu dari segi pengetahuan secara teoritis ya, tapi dia pun mengamalkan dengan ilmunya. Makanya nanti ilmu dalam Islam itu harus disebutnya ilman nafi'an. Nah, kepada ahli ilmu dia bertanya, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Nah, kemudian ahli ilmu membaca ayat ini. Sesungguhnya sebesar apapun dosa Allah pasti akan mengampuni. Tapi kamu syarat tobatnya harus menjauhi perbuatan itu lagi. Perbuatan dosamu dan meninggalkan teman-temanmu atau lingkunganmu yang buruk. Maka salah satu di antara adab ya bertobat itu adalah kita harus meninggalkan, kalau istilah anak muda sekarang, circle kita yang buruk gitu. Hijrah harus itu. Iya, meninggalkan teman-teman lingkungan yang buruk. Karena kalau kita masih ada di lingkungan itu, kita akan terpengaruh lagi. Kamu harus pergi. Akhirnya dia berbahagia, lalu dia pergi ke tempat yang dia akan beribadah dengan orang-orang yang baik di sana, di daerah yang lain. Ketika dia berjalan di tengah jalan, takdir Allah datang, lalu dia wafat. Dia diwafatkan oleh Allah. Maka jenazahnya ini diperebutkan oleh dua malaikat, oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Ridwan gitu. Rahmat itu malaikat azab, malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini hamba ini harus disiksa nih. Kenapa? Karena dia belum melakukan amal soleh. Baru bertobat dan melangkahkan kaki. Tapi kalau malaikat rahmat, ini hamba ini harus diberikan rahmat, dimasukkan ke surga karena dia sudah punya niat dan kembali kepada Allah dengan bukti dia berjalan. Maka terjadilah perselisihan, lalu Allah mengutus malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ukur ini jenazah hamba ini lebih dekat kemana. Kalau lebih dekat ke tempat dia yang untuk beribadah, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat kepada tempat yang sebelumnya, tempat ahli maksiat, maka dibawa oleh malaikat azab. Maka dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, ternyata hamba ini lebih dekat kepada tempat yang dia akan berbuat baik di sana, sehingga Allah memutuskan ia termasuk ahli rahmat, ahlul jannah. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis tadi, bahwa rahmat Allah melebihi daripada azabnya. Jadi walaupun dia sudah membunuh sampai 100 orang, tapi ketika dia ada keinginan untuk bertobat, dia tidak berputus asa bahwa Allah itu rahmat, sayangnya itu lebih luas daripada azabnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3537, Allah Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalut taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu yakbalu, pasti akan menerima taubatal abdi, taubatnya seorang hamba. Syaratnya apa? Malam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Jadi selama kita masih diberi nafas, diberi kehidupan oleh Allah, maka disitulah pintu untuk bertobat. Tapi ketika kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka tidak ada lagi pintu untuk bertobat. Nah, inilah yang dimaksud dengan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Nah, kemudian yang kedua, sahabat MK, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini dasarnya Quran surat Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku ini, kata firman Allah, wasi'at, meliputi, kulla syai'in, segala sesuatu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa rahmat Allah menjangkau seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir, manusia, hewan maupun tumbuhan. Rahmat Allah itu tampak dalam nikmat kehidupan, rezeki, hujan, matahari, dan sistem alam semesta yang memberikan kehidupan. Bagaimana semua yang ada dalam dunia ini itu semuanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu melimpahkan pada kita rahmat yang kalau kita hitung itu tidak mungkin bisa terhitung, kan?
nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, mulut, darah, jantung, semuanya, belum lagi ya nikmat yang ada di alam rizki, di alam dunia. Contoh nyata misalkan ya, matahari dan udara, Allah tidak hanya memberikan sinar matahari kepada orang beriman saja kan, tapi juga Allah memberikan matahari dan udara kepada orang kafir, sehingga Allah itu memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Kesehatan dan rezeki, banyak orang yang tidak beriman pada Allah tetap sehat, kaya, bahkan sukses dalam dunia. Itu semua bagian dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Kasih sayang ibu kepada anaknya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya hanyalah sebagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa seorang ibu ketika mengandung, maka kandungan itu ada di dalam rahim. Rahim itu berasal dari kata rahmat itu. Jadi rahmat itu artinya sayang, kasih sayang. Nah, inilah yang dimaksud dengan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu yang tiada batasnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Nanti kita akan sambung di termin yang terakhir. Termasuk kita juga akan buka atensi pertanyaan ya Ustadz ya, Ya, di termin yang terakhir insya Allah. Silakan Anda yang ingin bergabung dan juga bertanya ya sahabat MK seputar ayat yang ketiga di Quran Surat Al-Fatihah, sahabat MK Ar-Rahmanir Rahim. Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kami akan segera kembali untuk Anda. Sahabat MK, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh Muslim saat menghadapi cemoohan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dulu, orang tua kita mengajarkan setiap anak yang lahir membawa rezeki dan amanah. Dan salah satu wujud syukur yaitu dengan melaksanakan akikah. DT Akikah hadir mendampingi bunda dan ayah untuk menyempurnakan rasa syukur tersebut dengan layanan yang mudah, terpercaya, dan sesuai tuntunan syariat dengan fasilitas gratis ongkir, sertifikat akikah, dan souvenir spesial untuk tamu. Karena akikah bukan sekedar tradisi, tapi bekal doa dan berkah bagi buah hati. Info lebih lanjut hubungi di 0813 1300 5300 atau kunjungi dtakikah.com. DT Akikah, berkahnya sampai akhirat. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga. Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam. Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu. Bincang parenting. Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya. Dialog umat. Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia. Bincang kesehatan. Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita. Dan ekonomi syariah. Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar. Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Apa tuh? Ana. Ini nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Qamus. Emang apa bedanya? Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh. Jangan lupa download aplikasi Qamus di Play Store dan App Store.
Mulai dari hidupnya di dusun Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad SAW dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia yang pernah menggembala kambing. Kemudian seseorang kembali bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ya, termasuk aku. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, memperbanyak sabar adalah sikap yang harus ditunjukkan seorang muslim saat dihadapkan pada penghinaan juga cercaan. Al-Quran Surat As-Sod ayat 17. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, di kebersamaan program Inspirasi Quran di kajian Tadabbur Quran. Sahabat MK, masih bahasanya seputar Tadabbur Quran surat Al-Fatihah di ayat yang ketiga, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini menarik Ustaz, karena memang kalau kita berbicara mengenai tadi kan berarti segala sesuatu yang ketika makhluk tersebut atau makhluknya atau hambanya Allah ini bertaubat begitu ya Ustaz ya, kembali kepada jalan yang lurus, maka ini juga akan ada pengampunan dari Allah, begitu betul. Ustaz. Nah, kalau tadi kan ada satu hal yang tidak bisa Allah ampuni, yaitu adalah syirik begitu Ustaz ya. Syirik. Kita sering mendengar Ustaz nih, ada syirik-syirik kecil begitu dalam hidup kita. Nah, apakah memang kalau pembagiannya syirik itu seperti apa begitu Ustaz? Karena bisa jadi kecintaan kita terhadap dunia terlalu berlebihan sehingga melupakan negeri akhirat. Apakah itu juga termasuk syirik begitu Ustaz? Atau syirik itu hanya ya menyekutukan Allah saja begitu? Dalam kitab Tauhid ya, nanti ada pembagian syirik itu ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Syirik akbar inilah yang kemudian menyebabkan kita menjadi kekal di dalam neraka selama-lamanya. Syirik akbar itu artinya syirik yang menyekutukan Allah, jadi menduakan Allah dengan selainnya. Seperti misalkan berkeyakinan bahwa selain Allah ada zat yang bisa berkuasa. Misalkan ada orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, patung. Nah, makanya disebutnya ilahun itu. Ilahun itu artinya sesembahan. Jadi sesembahan itu bisa siapa saja yang kita agungkan. Sehingga nanti di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ilah itu kan termasuk hawa nafsu, itu bisa jadi ilah. Makanya Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah, celakalah hamba dinar, dirham dan pakaian mewah. Jadi dia menghamba kepada harta sampai melupakan halal dan haram, sampai melupakan ibadah. Itu disebut dengan perbuatan syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, termasuk innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Karena orang yang kafir itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu artinya Yahudi dan Nasrani ya. Yang kedua yang disebut dengan kafir itu al-musyrikin. Musyrikin itu adalah orang yang membuat-buat, mengada-ngada agama buatan sendiri gitu. Seperti kalau di dalam kita itu ada istilahnya agama Buddha, Hindu gitu kan, yang diciptakan oleh, jadi bukan agama samawi. Ya, kalau agama samawi itu biasanya disebutnya Nasrani dan Yahudi. Nah, kemudian musyrik itu yaitu yang menyekutukan Allah. Nah, ini yang disebut dengan syirkul akbar. Bersumpah kepada Sena. Ada yang disebut dengan syirkul asgor, syirik kecil. Nah, ini yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Contohnya apa? Ria. Ria itu termasuk bagian dari syirik kecil. Makanya kata Rasulullah, bukan syirik yang paling aku takuti menimpa kalian itu adalah ar-riya. Kata Rasulullah itu, ria itu artinya ingin dipuji. Kita beribadah yang seharusnya ibadah kita itu ditujukan untuk Allah,
tetapi kemudian ada dalam diri kita, dalam niat kita, keinginan ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Nah, itu termasuk syirik, tapi masuknya syirik asghar, kecil. Makanya nanti Nabi mengatakan dalam Al-Qur'annya fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yuraun. Nah, ingin dilihat. Jadi ibadahnya itu bukan lillah tapi linnas. Karena manusia gitu. Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Berarti kalau ini kan membicarakan negeri akhirat juga begitu ya Ustadz ya. Artinya jelas dong akan ada pengadilan Allah lah begitu Ustadz lah. Hisab Allah berarti nyata juga begitu Ustadz. Meskipun tadi kalau mendengar kisah yang dari dari kitab Riyadhus Shalihin begitu Ustadz ya. Berarti itu orangnya dihisab dulu atau langsung masuk itu Ustadz, surga itu Ustadz? Ya, tentu saja pengadilan Allah atau hisab Allah nanti di akhirat itu pasti ada dan tidak akan pernah hilang atau tertutupi oleh rahmat Allah. Namun rahmat Allah ini meliputi dan memengaruhi jalannya pengadilan itu sendiri. Jadi bukan berarti karena Allah Maha Pengasih lalu tidak ada hisab gitu. Iya. Melainkan hisab itu tetap berlangsung dengan keadilan lalu diputuskan dengan rahmat Allah. Nanti dasarnya surat Al-Ghasyiyah 25 sampai 26 ya, sahabat MK dan Kang Huda. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, tuh ada hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas kamilah perhitungan mereka. Jadi setiap kita itu akan Allah hisab. Jadi ayat ini menegaskan bahwa hisab pasti terjadi, tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Tetapi Allah juga menegaskan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Makanya hisab tetap ada, tetapi diliputi oleh rahmat Allah. Makanya nanti ada hadis ya dari Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim terkait dengan rahmat Allah ini ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadan amaluhul jannah, tidaklah seorang pun akan masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, bahkan kau juga wahai Rasulullah? Qala wala ana, maka Rasulullah menjawab, ya bahkan aku pun demikian. Lalu gimana kita masuk surga? Illa ayataqammananiyallahu birahmatin minhu, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengadilan atau amal itu dihisab, tapi keputusan masuk surga atau neraka pada akhirnya karena rahmat Allah. Makanya nanti kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menyatakan al-amalu sababun, amal itu adalah sebab, wa rahmatun fadlun, sedangkan rahmat adalah karunia. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu kan bukan karena amal kita, tapi karena rahmat. Tapi kalau kita yang dapat rahmat Allah harus beramal. Jadi syarat kita dapat rahmat Allah itu adalah amal kita. Dan nanti yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Wal jannatu ghayatul fadli, dan surga itu adalah puncak dari karunia itu. Jadi inilah salah satu di antara kelebihan gitu. Jadi kita itu makanya kita harus selalu mengharapkan rahmat Allah. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu qaribun, amat sangat dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Muhsin, kan muhsin itu tingkat tertinggi tuh. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu kan tingkat tertinggi. Islam dulu, baru iman, nanti tingkat tertingginya apa? Ihsan. Orang yang ihsan itu namanya muhsin. Orang yang muhsin itu adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Dia mengamalkan secara syariat karena keimanannya dan melahirkan akhlak yang mulia, itulah muhsin. Maka orang yang muhsin itu adalah orang yang senantiasa dilimpahi oleh rahmat Allah. Makanya nanti kesimpulannya, yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah, bukan semata-mata amalnya. Pada akhirnya begitu ya. Amal hanyalah sebab, sababiyah, sedangkan yang menentukan hasil akhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramal itu tetap wajib, karena amal adalah bukti iman.
Iya dong, benar. Kalau kita menyatakan iman harus ada bukti. Apa buktinya? Ya amal. Benar-benar. Jalan ketaatan dan bentuk pengabdian kepada Allah. Maka tanpa amal seseorang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi amal itu syarat, bukan harga atau bukan tiket. Tiketnya memang adalah rahmat gitu. Allah. Karena kalau seandainya amal kita dibandingkan dengan surga, tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingannya Ustaz ya. Tidak ada bandingannya. Bahkan nikmat mata aja dibandingkan dengan satu nikmat makan, ada tuh kisahnya tuh. Ada seorang dari Bani Israel dalam kitab Riyadhus Shalihin yang usianya 500 tahun. Dia hidupnya di satu pulau hanya sendiri. Selama 500 tahun itu dia beribadah, lalu wafat dalam keadaan sedang sujud. Bayangkan Kang, dia tidak pernah melakukan dosa yang besar kan. Lalu kata Allah, wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surga karena rahmatku. Hamba ini protes, karena amalku ya Allah, aku sudah beramal selama 500 tahun. Katanya, kalau begitu baiklah, sekarang coba kita timbang pahala beribadahmu selama 500 tahun dengan nikmat mata yang sebelah kiri. Satu kan? Baru yang satu saja. Iya. Ya. Nikmat mata yang sebelah kiri, satu mata ditimbang dengan pahala ibadah dia selama 500 tahun. Ternyata lebih berat nikmat mata. Masya Allah. Kata Allah, wahai hambaku, engkau masuk surga karena rahmatku. Masya Allah. Jadi kita itu harus selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mengawali semua aktivitas karena Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya ini kata-kata terakhir ya sahabat MK, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah lah yang memudahkan urusan kita karena rahmatnya. Masya Allah, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang jadi kesimpulan di akhir Ustaz. Ya, itu insya Allah. Baik, Masya Allah. Di akhir. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke tadabur Quran surah Al-Fatihah di ayat yang keempat ya. Maliki Yaumiddin ya. Mudah-mudahan semakin lama kita tadabur Al-Fatihah ini, semakin kita menambah kehusuan ya, utamanya dalam sholat. Iya, benar-benar baik. Semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, semakin merubah sikap kita, pikiran kita, perbuatan kita. Semakin hari mentadabur Quran ini semakin merasakan mutiara-mutiara Quran dan jadi makin khusyuk juga ibadahnya. Betul. Baik. Yang utamanya kita menjadi makhluk yang paling bermanfaat gitu. Betul. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk kebersamaan dan juga ilmunya di sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz di sana bersama keluarga juga. Allahumma dan amin. Insya Allah nanti bersambung di pekan selanjutnya Ustadz ya, jika ada usia dan juga ada umur, insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustadz sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MK, perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau merupakan instruktur dari Qamus Arabik sahabat MK. Di ayat yang ketiga ya, yaitu Quran Surat Al-Fatihah yang memiliki makna rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Kenapa ayat ini terulang kembali begitu ya sahabat MK? Sebelumnya kan ada di ayat yang pertama juga. Rahasia terulangnya yaitu mulai dari prinsip dengan alam semesta itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada prinsip yang melandasi hubungan Allah dengan hambanya itu juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa di antaranya, mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah untuk beliau. Insya Allah mudah-mudahan juga kita doakan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akan segera kembali untuk Anda di program lainnya, itu program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, bersabar merupakan sikap yang sangat penting untuk dimiliki seorang hamba. Sebab manusia dilahirkan ke dunia untuk diuji kualitas jiwa dan dirinya, dan bersabar
adalah cara terbaik untuk menghadapi beraneka macam ujian hidup yang diberikan. Karena sangat pentingnya kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan sifat sabar tidak kurang dari 90 ayat dalam Al-Quran. Sahabat MK, berikut panduan amal untuk dapat menghadapi ujian dengan kesabaran. Di antaranya, pertama, tidak menggerutu, mengeluh, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ujian datang menerpa. Kedua, mengembalikan semua ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ujian terjadi atas izin dan kuasa Allah. Ketiga, tidak terbawa emosi dan hawa nafsu sehingga timbul rasa pesimis, sedih, dan malas dalam beribadah juga beraktivitas. Keempat, meyakini bahwa di balik ujian akan selalu ada kemudahan dan aneka kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan apabila kita sabar menjalaninya. Kelima,